CSM. Halo semuanya, selamat datang di CSM, Cerita Santai Mahasiswa. Kali ini kita akan bahas tema yang lumayan menarik nih teman-teman. Ekspektasi versus realita di Prodi Manajemen Unmer Malang. Kali ini kita nggak sendirian nih, aku ditemenin sama 3 narasumber terbaik dari Manajemen Unmer Malang nih. Bisa dikenalin Kak namanya satu persatu dari nama dan juga semesternya nih. Boleh. Dari apa ya? Halo, kenalin nama aku Elisa, aku dari semester 4. Aku Cleo, semester 4. Halo Rek, aku Taufik dari semester 4 juga. Oke, Kak, biar santai nih. Kayaknya kita kan sama nih ya, semester 4 semua nih. Enaknya manggil Mas, Mbak, Kakak, atau nama aja nih langsung nih? Udah panggil nama aja. Panggil nama ya, lebih enak ya, oke. Kita langsung ke pertanyaannya aja nggak sih? Langsung. Biar ya Kayaknya udah semangat banget semangat ya. ini, Ini udah semangat banget ya. 75, semangat 4 ini. Oke, aku mau tanya nih, kenapa sih kalian itu milih Prodi Manajemen di Unmer Malang? Kenapa milih Prodi Manajemen di Unmer Malang? Ini ke siapa dulu nih? Ayo yang dari ujung dulu nggak sih? Ini Bebas. beda sendiri ya. Kenapa milih Prodi Manajemen. Yes. Soalnya di manajemen kan kita bukan belajar buat bisnis saja, kita juga belajar gimana sih cara ngejalanin bisnis dengan benar, terus ngejalanin bisnis dari mulai nol itu gimana. Itu aja sih. Terus aku juga kurang suka yang kayak banyak hitung-hitungannya gitu. Oh. Jadi makanya ngambil manajemen. Ternyata di manajemen nggak ada akuntansinya. Prank gitu ya. Prank. Kalau selanjutnya nih, Cleo. Kalau aku sendiri kan dari orang tua juga jualan ya. Terus niatnya nanti setelah lulus itu ada usaha sendiri, jadi ya milih manajemen. Kalau kenapa di Unmer, itu karena reputasi Unmer pun juga bagus ya soal manajemen. Akreditasinya unggul. Mantap nih jawabannya ini. Terus selanjutnya Elita. Kalau aku nggak jauh berbeda dengan mereka, karena manajemen itu menurutku luas ya buat dunia kerja atau bikin bisnis juga. Oke, ini semuanya kayaknya bahasnya bisnis ya. Kayaknya manajemen emang nggak jauh-jauh dari bisnis nggak sih? Benar, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, aku mau tanya nih. Sebelum masuk kuliah, apa yang kalian tahu tentang manajemen? Itu kan tadi bayangan tuh. Yang udah kalian tahu nih soal manajemen, kalian pernah searching nggak sih soal manajemen tuh ngapain sih sebenarnya? Dari prodi manajemennya. Belajar apa, ngapain? Yang jelas ya itu tadi, yang pertama ya gimana cara kita buka usaha. Terus buka usaha itu nggak cuman yang ada modal langsung buka aja langsung. Itu kan membuat apa ya? Belum tentu orang yang kuliah yang khususnya manajemen ya pasti cara pikirnya mungkin kalau menurutku pribadi pasti beda sama yang nggak tahu arahnya gitu loh. Langsung ada modal nih 10 juta langsung buka usaha, belum tentu dia bakal profit di situ. Jadi menurutku ya nggak jauh dari bisnis lah tentang manajemen itu. Oke, selanjutnya Cleo. Kalau aku dulu mikirnya tuh cuma belajar bisnis, marketing. Ternyata setelah masuk kita lebih belajar ke operasionalnya gimana, terus SDM-nya itu siapa aja kayak gitu. Lanjut Kak Elita. Kalau aku dulu mikirnya pasti tentang bisnis ya. Terus aku pikir tuh nggak ada hitung-hitungannya juga. Ternyata juga masih banyak ya di keuangan, di akuntansi dan lain-lain gitu. Oke, udah semester 4 berarti lebih sulit ya. Mungkin kalau semester 1 itu masih sesuai ekspektasi nggak sih? Kayak masih hitung-hitungannya masih pengantar ya. Oke. Kalau sekarang udah semester 4 kayaknya udah kerasa nih beban-bebannya nih. Kerasa ya nggak? banget. Oh, kerasa Dari banget semester sampai nggak 3 tidur. sih itu. Oke, Kerasa. sampai nggak tidur nih ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengalaman kuliah nih. Pengalaman apa yang paling berkesan? Tadi kan yang rada ini ya, tantangan ya. Rada tantangan nih. Sekarang yang Jauh paling ya. berkesan
selama kuliah di manajemen? Kalau aku sendiri ketemu teman-teman yang beda-beda ya, beda daerah juga. Oke. Terus apa lagi ya? Dosen-dosennya unik-unik. Dosen-dosen Oke, unik banget ya. Oke. Terus Udah sih itu sih. kalau topik Apa tadi pertanyaannya? boleh, pengalaman apa yang paling berkesan? Berkesan? Iya, berkesan. Selama kuliah? Ya. Betul banget. Ikut organisasi sih. Wih, anak organisasi nih. Oke. Ketua. Oh, ketua. Ketua apa kak? Wah, boleh disebutin kali untuk promosi sekalian ya. Boleh. Boleh. Ikut organisasi sih. Ternyata ikut organisasi nggak yang sesusah itu sih. Jadi tergantung orangnya juga gimana cara kita bagi waktu. Kapan waktunya organisasi, kapan waktunya kamu kuliah, harus pinter-pinter lah bagi waktu. Kalau ada yang ngomong, oh ternyata kuliah sambil organisasi itu susah, nggak bisa bagi waktunya, ya itu tergantung kamu sendiri. Bagaimana cara kamu bagi waktu antara kuliah, organisasi. Nggak yang cuman kuliah aja, nggak yang cuman sekali masuk organisasi aja gitu. Oke, kita lanjut ke Evita. Saya kesannya sama sih kayak Cleo ya, karena nggak ikut organisasi jadi temennya cuma yang kelas saja. Itu yang menurut saya berkesan ya, karena mereka selalu solid. Nah itu menurut saya yang paling berkesan itu sih. Solid nih ya. Ini ada yang organisasi dan nggak organisasi. Nah aku mau tanya nih, kalau yang organisasi itu kayaknya lebih banyak ini ya tantangannya ya, malahan kayak bagi waktu, bagi effort, bagi energi ke besok presentasi sama organisasi ya kan, itu pasti banyak nih. Apa sih tantangannya biasanya? Tantangan kita antara bagi kuliah sama organisasi. Betul banget. Ya waktu sih jelas. Kayak contoh itu tadi, misal besok presentasi nih pagi, terus malamnya tiba-tiba ada rapat. Oh bener banget sih itu ya. Ya itu gimana cara kita buat bagi waktunya. Contoh rapat dari mulai jam 8 sampai jam 10. Ya udah sebisa mungkin kita kalau misal emang diwajibin ikut, ya udah kita ikutin jam 8 sampai jam 10 selesai langsung pulang. Gak yang harus kamu ikut organisasi yang jam 8 rapatnya, kan nggak mungkin juga organisasi yang 24 jam rapat terus gitu. Jadi kalau menurutku ya kalau udah selesai rapatnya ya udah langsung pulang. Besoknya persiapan presentasi, malam itu belajar, besoknya presentasi. Wow, padat ya. Kalau organisasi padat ya berarti ya. Oke, kalau yang nggak organisasi nih, berarti IPK-nya bagus dong? Spill dikit-dikit nggak lah? Nggak usah lah. Tapi bagus lah ya, pasti bagus ya. Di atas 3,5? Di atas. Alhamdulillah. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya. Apa nih? Gak usah tegang gitu dong. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jelasin prodi manajemen Unpad Malang dalam 3 kata. Siapa duluan nih? Saya. Apa nih? Pertama, Berhitung. Bener banget berhitung. Terus? Lansia. ada akuntansinya. Terus Berusaha. Bener banget ya. terus apa ya? Berkreasi. Wow. Dilanjut oleh Cleo. Seru. Menantang, Bener banget. berkualitas. Wow, sesuai ya sama namanya tadi. Manajemen Unpad Malang itu unggul, bener banget. Terus diakhiri oleh topik 3 kata. 3 kata. Belajar, Teman-teman. Berkarya? Diakhiri oleh berprestasi. Hei, tepuk tangan dulu dong. Berprestasi ya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Teman-teman jangan sedih ya teman-teman ya. Kok cepet ya? Oh, jangan kangen ya. Nanti mungkin ada video-video selanjutnya kali ya. Boleh. Itu boleh ya. Pertanyaan terakhir. Apa sih? Adakah saran untuk calon mahasiswa manajemen Unpad Malang yang akan mendaftar di yang sudah mendaftar lah ya, lebih tepatnya yang sudah mendaftar di Unpad Malang? Saran untuk maba-maba lah ya. Aku dulu ya. Boleh. Mungkin untuk saran buat teman-teman, jangan takut lah, walaupun
manajemen ada hitung-hitungannya, tapi masih banyak kok mata kuliah lain yang bisa nguntungin kita. Oh, betul banget. Jadi jangan terpaku karena banyak hitung-hitungan nih, jadi pindah deh, nggak usah masuk manajemen. Jangan. Jadiin buat motivasi lah, buat belajar. Walaupun ada hitung-hitungannya, nggak semuanya kok hitung-hitungan. Paling cuma beberapa matkul, masih banyak matkul lain yang bisa nguntungin lah buat kita. Tidak semenyeramkan itu lah ya. Enggak. Tidak Intinya ngejalaninnya dengan penuh hati aja. Asik, boleh nih kata-kata hari ini. Selanjutnya, Leo. Ini untuk adik-adik maba ya. Bener banget. Jangan takut duluan sebelum mencoba. Wow, ini bener-bener kata-kata hari ini nih. Jangan takut duluan sebelum mencoba. Selanjutnya, diakhiri oleh Elita. Aduh, apa ya? Aduh. Apa ya? Aduh. Mikir dulu ya soalnya. Berat ya. Iya ya. Harusnya santai malah jadi mikir nih. Aduh. Apa ya? Buat adik-adik maba, sama sih jangan takut. Terus jangan apa? Ganjal. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda tugas. Karena masih banyak apa? Banyak tuh. Tugas lainnya apa ya? Karena tugas nggak cuma satu ya. Bener banget. Oh, bentar Kak. Aku punya satu kata-kata. Apa tuh? Ini kata-kata Jawa ya. Oke, Tapi Pak, boleh tahu di translate ya. Boleh tahu di translate ada di bawah sini ya. Nanti translate. Sepiro gedene sengsara lan tinapa amu dicoba. Boleh. Kasih paham. Translate. Apa itu, Kak? Apa translate-nya? Sebesar apapun cobaanmu, jika kamu menjalankan dengan ikhlas, itu hanya jadi cobaan semata. Widih, tepuk tangan dulu. Keren banget nih. Oke, terima kasih ya kakak-kakak narasumber, teman-teman narasumber sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini untuk mengisi podcast CSM, Cerita Santai Mahasiswa. Nah, teman-teman, itu dia obrolan kita pada podcast CSM hari ini. Ekspektasi dan juga realita dari Prodi Manajemen Unmul Malang. Semoga itu bisa menjadi gambaran teman-teman yang mau menjalani kuliah di Prodi Manajemen Unmul Malang. Dan sekian aja podcast CSM pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita di bawah. Di pojokan nggak ya? Pojok banget nih. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat malam.